Halo guys, salam jumpa kembali dengan Eka Tanjung di sini. Sekarang ini hari Sabtu pagi, tanggal 3 Oktober 2020. Mas di Belanda nih, dari kebun kami di Almere, dan suasana saat ini masih dalam rangka COVID ya, pandemi, dan tentu saja kalau hari Sabtu biasanya di saat-saat pariwisata ramai, saya bawa tamu-tamu ke Sandhurst, ke Volendam, ke Giethoorn, bahkan ke tempat-tempat lain. Nah sekarang karena tidak ada pariwisata, sedang kosong, sedang sepi, makanya saya manfaatkan untuk bebenah rumah. Dan hari ini giliran cuaca mendung ya, jadi matahari tidak bersinar, sebenarnya cocok juga untuk mengecat rumah. Jadi kosen kami, kosen bahasa Belanda ya, kozijnen. Itu kayu-kayu di kerangka itu di belakang tuh. Itu akan saya buat, nanti saya mau cat. Kita harus bersihkan dulu si kozijnnya itu. Sengaja hari ini saya nggak pakai ini ya kawan. Tidak memakai batik, sayang dong, kotor. Tapi menurutku pakai batik siap kapanpun saja harus ya, bukan hanya karena 2 Oktober. Jadi di ininya, kozijnnya itu harus dibebaskan dari fat dulu. Apa namanya? Ternyata berlemak juga. Harus kita bersihkan dulu sebelum diamplas. Saya tahu ini semua. Saya mengikutinya dari YouTube tentu saja ya. YouTube adalah sumber informasi untuk apapun. Katanya kalau dibebaskan dari lemak atau fat, minyak yang ada menempel di kayu, itu kita justru akan berhemat amplas, kertas amplas. Karena kalau kayunya berminyak, maka amplasnya juga akan menjadi cepat tebal ya. Nah ini yang kami cat nanti, harus di amplas. Ini ada namanya, istilahnya grondverf, yaitu cat dasar ya. Grondverf, cat dasar. Jadi kawan jangan lupa ya, itu nanti di channel Serba Belanda kita tentu saja menampilkan orang-orang Belanda yang punya ikatan dengan Indonesia, yang tentu saja kita usahakan yang bisa berbahasa Indonesia. Nah, like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya. Terima kasih. Mengenai pandangan mereka tentang Indonesia, pengalaman tentang Indonesia. Tujuannya tidak lain tak bukan untuk supaya kita bisa sharing apa sih pandangan orang Belanda tentang Indonesia. Ada baiknya, ada buruknya, ya kita dengar aja. Kita ini udah mulai agak gerimis ya, supaya ada gambarannya. Kameraku di situ. Ini agak gerimis nih, cuacanya agak angin juga. Jadi, nah itu ya apa? Pinahongku. Sana pohon tulipku ya, aku tanam di situ. Kemarin tuh sejujurnya aku tuh salah urutan. Aku amplas dulu pakai mesin sih sebelum dibersihkan. Jadi memang betul kata yang di YouTube nih, ini aku udah amplas karena kayunya udah mulai kelihatan ini.
Terus akhirnya kok nggak enak banget, akhirnya lihat lagi ke YouTube. Dia bilang, oh harus ini dulu, harus dibersihkan dulu dengan cairan khusus. Rencananya proyek kita adalah merubah warna kozen ini menjadi warna biru atau warna putih. Tapi masih kita diskusikan, belum bicara secara serius dengan Nyonya. Kalau di rumah sih basisnya biru ya, biru Marrakesh, jadi biru laut gitu. Tapi kalau untuk cat dasarnya selalu warnanya putih. Nah, tapi sebelum tahap ke sana mengecat ya, kita itu ada proses yaitu untuk dibersihkan, bisa dengan menggunakan cuka untuk pembersih, atau bisa juga pakai amoniak, atau juga pakai cairan khusus yang kita beli di toko bangunan. Nah, saya pakai alternatif ketiga karena yang pasti cocok ya kalau ini, karena rekomendasi mereka walaupun sebenarnya sama aja. Intinya supaya si kayu-kayu yang akan kita cat itu, yang akan kita amplas itu harus bebas dari minyak ya, lemak. Kenapa saya selama ini tidak begitu terfikirkan untuk membersihkan ini? Kenapa saya begitu angin-anginan? Atau karena memang saya terlalu fokus ke buat puzzle kali ya? Few minutes later. Halo guys, nih aku tetangga ini seru banget nih. Ada lampunya di gudangnya ya. Dia senang hiasan-hiasan. Nah, ini di gang kita. Nah, salah satu adalah rumah kami ya. Ya. Salah satu adalah rumah kami. Nah, ini lihat kan ya, gudang kami yang paling mengharapkan sentuhan kebersihan ya. Jadi rencananya sekalian aja kita mau bersihkan juga. Sebelum diamplas harus di bawah dinding, kalau sebelum dicat itu harus diamplas. Nah, sebelum diamplas itu dia harus dibersihkan, dibebaskan dari That's pretty good. dibersihkan dari fat atau minyak ya, atau kerikil-kerikil, debu-debu yang menempel, dan itu akan berpengaruh kepada kualitas dari cat yang akan menempel di ini, di kayunya. Nah, ini kan seperti kita lihat ya, dulu warnanya kan kayak ivory gading, putih gading. Nah, nanti kita akan buat putih gading lagi guys. Tapi kayaknya sebelum itu kita harus amplas dulu, tembel-tembel dulu tempat-tempat yang memang perlu kita ini. Mohon like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya. Terima kasih. Perlu kita buat supaya licin. Nah, ini kan kayu nih. Jadi ketika beli rumah ini, itu semua orang standar di Belanda itu ya, yang rumah standar gini ya, itu ada gudangnya, dapat gudang lah. Nah, ukurannya kalau per jalan, per baris rumah tuh hampir sama. Lebarnya gitu ya, itu hampir sama guys. Kayaknya punya tetangga itu udah bagus banget. Dia dindingnya bagus. Tapi kita nggak mau kalah bagus juga. Nanti aku tunjukkan bagaimana caranya. Itu juga semua itu
bisa pakai tukang ya. Karena teman aku yang juga tukang gitu. Udah mulai gerimis lagi, udah mulai hujan lagi. Memang ini udah kiranya udah sore ya, udah malam. Kalau musim gugur ya, musim gugur itu kita bicara setelah tanggal 21 September lah ya, resminya kan itu. Musim gugur itu mulai 21 September. Itu malam tuh cepet sekali, hari itu cepat gelap. Ini bayangin aja yang sekarang ini jam 7 aja belum loh, udah gelap kayak gini. 7 aja belum. Saya baca di YouTube memang banyak sekali masukan-masukan yang menarik soal ngecat, jenis catnya juga ya. Ada yang bilang ada yang cat berbasis terpentin. Kemudian ada cat yang berbasis air lah istilahnya. Nah itu ada untung ruginya, ada plus minusnya. Nah kalau yang berbasis minyak itu katanya sih lebih mengkilap gitu ya, lebih bagus. Tapi di sisi lain dia kalau untuk kayu itu lebih baik berbasis air, kecuali kalau metal. Nah itu lebih baik terpentin, apa minyak lah istilahnya. Ini banyak sekali lubang-lubang di kayu ya, yang menurut aku harus dibersihkan, nanti harus diratakan. Aku nggak mau juga tanggung gitu. Nah guys, kayaknya makin mantap nih guys. Nah, nanti tidak ada salahnya untuk kita bersihkan lagi. Jadi aku tuh semakin memahami ya guys, bahwa dalam kehidupan itu ya, dalam sebuah apapun, istilahnya dalam mengeksekusi sesuatu itu diperlukan persiapan yang baik. Jadi kita belajar pun dari alam kan ya. Jadi segalanya itu diperlukan persiapan dengan baik. Kalau persiapannya kita lakukan dengan baik, itu nanti eksekusinya akan lebih mudah guys, lebih lancar, hasilnya pun akan lebih baik, yang membuat kita puas. Dan tapi sisi lain, kita jangan juga berhenti pada teori ya. Artinya wah nanti ini akan begini. Sedangkan kita juga perlu eksekusi juga, pelaksanaannya itu juga penting. Jadi segala butuh persiapan, aku perhatikan juga dalam rekaman video ya, hobiku ya. Karena ternyata bikin konten itu butuh persiapan yang baik. Tuh. Ini dulu aku belum ngerti teorinya nih. Ini kurang bagus. Banyak bercak-bercak. Itu jadi kayak semacam kantung-kantung cat gitu ya, yang terlalu banyak ngebeleber istilahnya. Kan? Mohon like, subscribe dan pijit tombol loncengnya. Terima kasih. Ini ada celah-celah begini kan, itu ada teorinya juga nih. Celah dalam ngecat nih ada garis-garis kan ya, mana yang didahulukan ya, apakah yang
horizontal mendatar duluan atau udah dulu ya kawan. Seperti terlihat itu udah mulai kinclong. Kita lanjutkan lain kali kalau sudah ngecat, nanti kalau cuaca atau udaranya bagus ya. Gitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.